Dan al-ikhlas itu adalah proses untuk menunggal. Sampai kita merasakan mengahad dengan Allah. Makanya perintah pertama al-ikhlas adalah kul. Kul itu katakan. Untuk siapa kata kul ini? Untuk yang sudah mengalami. Yang sudah bisa mengahad dengan Allah. Boleh ya mengatakan Allahu ahad. Yang belum merasakan bagaimana merasakan kehadirannya, belum mengahad dengan Allah, tidak boleh menyatakan Allahu ahad. Karena yang disuruh untuk berkata adalah yang sudah mengalaminya. Kenapa 3 surat terakhir pakai kul? Karena kul itu perintah untuk yang sudah mengalaminya. Anda yang tidak pernah bagaimana merasakan ya, merasakan pergi ke satu tempat, tidak boleh Anda cerita tentang tempat itu. Karena kalau cerita kan berbahaya. Apalagi kalau cuma tahu dari buku, atau tahu dari YouTube, atau tahu dari Google, atau tahu dari apa kata orang. Yang pernah saya ajak ke kampung saya, ke Garut, boleh cerita tentang kampung saya. Yang belum, cuma dapat kabar dari orang, jangan cerita. Yang boleh cerita itu yang sudah ngalamin. Makanya 3 surah terakhir pakai kul. Karena apa? Itu surah terakhir, berarti kan sudah puncaknya pengalaman. Nah, kira-kira buatin tuh isinya persis kayak dalima. Tetapi dalima versi kecil. Makanya kalau dibuka itu, dalamnya itu persis galaksi itu. Kayak mawar merah. Nah di Quran dikatakan kan, mawar merah itu simbolisasi dari orang yang sudah terbuka mata kalbunya. Maka siapa yang sudah terbuka mata kalbunya, kata Quran, maka dia akan menyaksikan merah mawar. Faidang sakotis samau fakanat wardatan kadihan fabi ayyi ala irobbikum tukaziban. Siapa yang langit ruhaninya sudah terbelah, maka dia akan menyaksikan merah mawar di dalam dirinya. Merah mawar simbolisasi dari supernova. Supernova adalah asal muasal semesta. Oh, jadi nyambung semuanya. Nah, watin, wazaitun. Tin itu ternyata diletakkan di pohon zaitun. Kalau di Quran ada kata-kata zaitun, ya itulah pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah tubuh kita. Ini pohonnya. Nah, apa yang diletakkan di pohon zaitun? Itulah tin. Yang diletakkan di pohon zaitun itulah tin. Waturi sinin, dan di situ ada gunung, ada puncak kesadaran. Wahadal baladil amin, dan di situ ada kota yang aman. Beruntung para sahabat yang sudah tahu cara memasuki kota yang aman itu. Wahadal baladil amin, summa rodadnahu. Apa? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia ini sempurna. Nah, kita selama ini mengartikan ayat itu keliru. Karena kita sempurna, seakan-akan makhluk di luar kita tidak sempurna. Kan pertanyaannya, adakah ciptaan Allah yang tidak sempurna? Tidak mungkin ciptaan yang maha sempurna ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Pertanyaan bagi kita adalah, apa kesempurnaanmu sebagai manusia? Kesempurnaan manusia adalah kau sudah menemukan tin. Kesempurnaan manusia kalau sudah menemukan kota di dalam tinnya. Kesempurnaan manusia adalah kalau sudah menemukan wahadal baladil amin di dalam dirinya, kota yang
aman. Ayo tanya pada diri kita, sudah ketemu belum kota yang aman itu? Kalau sudah menemukan kota yang aman, Anda sempurna jadi manusia. Summa radadnahu asfala safilin. Siapa saja yang tidak menemukan kesempurnaannya sebagai manusia, maka dia akan menjadi aspal. Aspal tahu? Asli tapi palsu. Kelihatan sebagai manusia padahal bukan. Kata Quran, ulaika kal an'am. Jadi aspal itu kelihatan saja manusia, tetapi dia tidak punya aspek kemanusiaan. Kan ada tuh manusia yang serakah. Ada nggak manusia yang tidak punya rasa cinta kasih pada sesama? Ada nggak manusia yang berani membunuh orang lain semena-mena? Tidak layak disebut manusia karena tidak punya sisi yang paling unggul pada dirinya, yaitu aspek kemanusiaan. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Keren banget. Di situ cerita kota yang lengkap. Nah, di Quran surat Al-Kahfi juga cerita kota. Nah, mari kita lihat kota yang ada di sini. Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Ini perjalanan siapa? Ini perjalanan Ashabul Kahfi saat masuk ke dalam gua. Siapa Ashabul Kahfi dan mana guanya? Saya kasih tahu. Ashabul Kahfi adalah orang yang sedang masuk ke dalam gua. Mana gua? Gua itu bahasa Indonesia yang sudah biasa dilakukan dan dibicarakan di Jakarta. Orang Jakarta bilang saya apa? Gua. Orang Arab bilang saya anak. Orang Jakarta udah lebih maju lagi, bilang dirinya gua. Coba. Apa gua? Saya. Mana bagian yang paling penting dari saya? Nih, dari leher ke atas. Coba kalian kalau berfoto. Kalau berfoto bersama, pasti kalian ingin tahu mana gua. Yang dicarikan elu. Betul nggak? Iya. Jadi gua itu adalah identitas diri. Identitas diri itu adanya dari sini ke atas. Itulah gua, itulah gue, itu elu, itu anak, itu aku, itu saya. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Siapa yang dibangunkan? Yuk, siapa yang harus dibangunkan? Yang tidur. Siapa yang tidur? Ini adalah perjalanan Ashabul Kahfi ketika sedang masuk ke dalam gua. Ketika dia sedang meniti ke dalam diri. Dalam bahasa Quran dia itu tidur. Tidurnya pun 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kalau kita berpikir secara kuantitatif, berapa umurnya ya
Tidurnya saja 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu bahasa Quran. Itu lagi-lagi bahasa simbolik. Jangan dipahami letterlek. Kalau tidurnya 309 tahun, dan bahasa Quran bukan 309 tahun. Tidurnya itu 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jangan dijumlahkan jadi 309 tahun. Karena itu bahasa simbolik. Ini PR dari saya, silakan cari sendiri. Jangan semua pengen dikasih tahu, enak aja. Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka berkata, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Jadi sebetulnya belajar spiritual, belajar meniti ke dalam diri, tidak perlu 10 tahun. Tidak usah mesantren 20 tahun. Dalam Quran sederhana, sehari atau setengah hari, gitu aja kok. Kelamaan kalian tuh belajar. Apalagi belajar cuma mengoleksi ilmu pinjaman, buat apa? Sebanyak apapun ilmu yang ada di kepalamu, kalau itu ilmu hanya pinjaman, apa kata orang, apa kata buku, itu semua pinjaman, gak ada artinya itu ilmu. Karena ilmu yang punya arti itu adalah ilmu pengalaman. Pengalaman gak usah banyak. Kalian baca buku tentang Singapura 1000 kali, tetap saja belum ke Singapura. Gak usah cerita. Yang pernah ke Singapura sekali, walaupun gak baca 1000 kali, dia udah ke Singapura kok. Cool itu, udah boleh berbicara. Makanya sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Dipahami lagi keliru. Baru apal satu ayat ngajinya, besok sudah jadi ustadz, jadi kiai, nyeramahin banyak orang. Dan berdalil karena sampaikan walaupun satu ayat, itu tolol. Ayat itu yang dimaksud bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan. Ayat itu tanda. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tandanya Allah. Yang sudah tahu tandanya Allah, walaupun satu tanda udah sampai kepada Allah, boleh bicara. Sampaikan ilmu walaupun satu tanda, sebetulnya bukan satu ayat. Karena ayat itu bahasa Arab, bahasa kitanya tanda. Karena kita nggak ngerti letterlek, makanya hafal satu ayat langsung besok beli sorban. Yang disampaikan jadi patah-patah. Kalau patah-patah itu adalah tari yang dari mana itu? Dari mana itu? Ada tari itu yang patah-patah itu dari mana itu? Ya itu seni, bagus. Tapi kalau ngaji patah-patah, memahami Quran patah-patah, tidak integrated, itu jadi salah kaprah, salah persepsi, salah proyeksi. Paham? Walaupun sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Tanda Allah. Sudah tahukah Anda tanda Allah yang paling agung? Itu diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Tanda Allah yang paling agung itu adalah Nurullah. Coba baca Quran surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 16. Dari ayat 1 ya. Wan najmi idha hawa
Demi bintang ketika mati. Bintang ketika mati itu ternyata peluruhan massa menjadi energi, peluruhan materi menjadi energi. Ternyata bintang mati itu bercahaya luar biasa. Makanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kamu bisa melihat bintang itu kapan saja dalam dirimu, di langit terdekatmu. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaranmu, di gunungmu. Ada apa sih di situ? Indaha jannatul ma'wa. Di situ ada taman yang sangat indah dan bercahaya. Gimana cara melihatnya? Idyagsha sidrati ma yagsha. Ketika sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ayat yang ke-16. Saat kau memasuki puncak kesadaranmu, penglihatanmu tidak akan berpaling sedikit pun dari yang kamu lihat. Dan saat kamu menyaksikannya, di ayat yang ke-16, sungguh kamu telah menyaksikan tanda Tuhan yang paling besar. Min ayatihil kubro. Sampaikanlah ilmu walaupun satu tanda. Kamu sudah tahu tanda Tuhan yang paling besar. Silahkan sampaikan. Sharingkan pengalamanmu kepada mereka yang butuh pengalaman itu. Semoga termotivasi untuk mencapai pengalaman yang sama. Bukan hafal satu ayat, benar-benar bekal kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim, ceramah di mana-mana, luar biasa. Dan mengaku sudah hafal 30 juz. Kan ini yang sangat berbahaya. Perhatikan saya. Siapapun yang pengetahuannya sempit, pasti kaku. Dan siapapun yang berwawasan luas, itu pasti luwes. Makanya yang sempit pengetahuannya itu, kemanapun dia pergi, cuman menyalahkan orang. Dan dia merasa dirinya paling benar. Makanya orang baik tidak perlu masuk surga. Orang baik itu dimanapun dia tinggal, itu tempat akan berubah menjadi surga. Bahkan orang baik itu lebih banyak memilih neraka. Siapa yang memperbaiki neraka kalau semua pengen masuk surga? Karunya tuh neraka ngomean. Makanya orang baik, orang bijaksana tidak pernah memikirkan melakukan kebaikan karena pengen surga. Karena tidak ada asal dari Allah kembali ke surga, yang ada asal dari Allah kembali ke Allah. Nu penting mah asal tiasa uih ke Allah. Gitu. Maka orang yang sudah berkesadaran tinggi, surga dan neraka bukan masalah geografis, itu adalah masalah psikologis. Ini hijrah. Ini transformasi batin. Nah, teruskan dulu, belum selesai. Jadi belajar spiritual itu sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kau berada di sini. Karena apa? Berada di alam cahaya 1 detik saja hitungannya ribuan tahun. Karena di dalam Quran surat Al-Ma'arij itu cerita tentang Mi'raj. Ya, 1 hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun. Makanya di ayat ini dikatakan, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Di kota itu banyak makanan. Nah, ini cerita kota, makanannya makanan apa? Tentu saja bukan makanan jasmani,
Di kota itu makanan rohani. Makanya di ayat ini dikatakan makanan itu tidak dimakan, tapi dilihat. Keren ya? Iya. Makanya kalau datang ke rumah saya suguhi makanan, saya akan persilahkan kalian. Silahkan makanannya dilihat. Kan bahaya kalau ayat ini diamalkan di rumah saya. Makanya makanan di rumah saya awet terus. Karena di ayat ini ternyata makanan dilihat, bukan dimakan. Jadi jelas makanan yang dilihat bukan makanan jasmani. Karena apa? Ini adalah makanan rohani. Jadi tali temalinya menjadi sangat jelas. Baik, saya tutup dulu ayat ini. Sudah ketemu sekarang? Kampung di mana? Sudah ketemu kota di mana? Oke, jadi sorry. Baik, saya akan kembali lagi ke sini tadi. Oke, sampai sini ya tadi ya. Baru sampai sini ternyata. Baru sampai slide yang kedua. Ini ada berapa slide? Udah 16. Jadi hijrah itu bagi kita sekarang bukan soal perpindahan tempat, tetapi adalah transformasi batin. Makanya di zaman Rasul hijrah itu dari kampung ke kota. Yang pertama kali dibangun oleh beliau di Madinah adalah Masjid Quba. Nah, cerita tentang Masjid Quba ini juga banyak yang salah kaprah. Karena ada yang mengatakan Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Emang Masjid Istiqlal atas dasar apa? Kalau satu-satunya masjid yang dibangun atas dasar takwa adalah Masjid Quba, terus Masjidil Haram dibangun atas dasar apa? Masjid Nabawi dibangun atas dasar apa? Kan semua orang akan marah ketika dibilang kamu bikin masjid pasti bukan atas dasar takwa. Karena satu-satunya yang dibangun atas dasar takwa adalah Masjid Quba. Kan pasti marah. Kenapa tidak marah? Gak sadar. Nah, sekarang saya akan sadarkan. Mari kita lihat, adakah di Quran cerita Masjid Quba? Saya kasih tahu, di Quran tidak ada cerita Masjid Quba. Karena kata Quba di Quran itu adalah sisipan, terjemahan, bukan yang sebenarnya. Mari kita lihat sekarang. Oke, supaya ini ngerti. Jadi sebelum masuk ke situ saya jelaskan lagi bahwa hijrah itu yang sebenarnya adalah transformasi batin. Oke, baik kita lihat. Oke. Ini nih ya. Jadi Quran surat At-Taubah ayat 108. Maaf ya, saya masuk dulu ke sini supaya tuntas. Ya. Surat 9 ayat 108. Nih supaya salah pengertian selama ini kita buka. Oke. Betul, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika beliau hijrah. Mari kita lihat para sahabat. Coba perhatikan ayat ini semuanya. Ya. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi supaya jelas, saya buka dari 107. Yuk kita perhatikan ayat ini. Dan ada orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, untuk menimbulkan kekafiran, untuk memecah belah antara orang-orang mukmin. Ada nggak yang bikin masjid kayak gitu? Ada yang bikin masjidnya
malah menimbulkan kemudaratan, menimbulkan kekafiran, menimbulkan pecah belah, bukan menimbulkan persatuan. Ini ayatnya di Quran surat At-Taubah ayat 107. Walladzina takhadu masjidan dirara wa kufran wa tafriqa, gitu. Nah, kalau ada orang yang bikin masjid, kemudian masjidnya itu hanya untuk memecah belah, menebarkan kebencian dan lain-lain. Nah, di ayat selanjutnya Allah bilang, la takum fihi abada. Janganlah kau bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Nah, ada ayat selanjutnya, apa katanya? La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahaku antakumafi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Lihat, ada nggak kata Kuba di situ? Ada nggak kata Kuba di situ? Nggak ada. Kata Kuba ini sisipan. Makanya banyak sekali mutawib saya tanya, tunjukkan pada saya di Quran Masjid Kuba. Nggak ada. Karena Masjid Kuba ini lihat, sisipan. Ini ayat sama sekali tidak cerita Masjid Kuba. Ini ayat cerita tentang masjid yang layak untuk kamu sembahyang di dalamnya. Satu-satunya masjid adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Nah, apa takwa? Takwa itu kan di Quran surat Al-Baqarah dijelaskan. 1, mengambil janji. 2, diangkat gunungnya, kesadarannya. 3, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya. 4, ingat yang ditunjukkan, la'allakum tattaqun. Ini Al-Baqarah ayat 62. Ayat 65. Ayat 63. Maaf ya. Al-Baqarah 63. Saya tidak punya waktu untuk membuka itu. Silahkan nanti baca sendiri. Jelas disitu dikatakan bahwa takwa itu adalah prosedur. Diawali dengan mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, ingat yang ditunjukkan, itulah takwa. Nah, masjid yang dibangun atas dasar takwa layak kamu untuk sembahyang di dalamnya. Jadi masjid yang dibangun atas dasar takwa tentu saja bukan masjid yang syar'i, yang fisik, tetapi masjid yang ada dalam diri kita. Itulah masjid yang sebenarnya layak kamu sembahyang di dalamnya. Tapi bukan berarti kalau sudah kenal masjid yang itu, tempat sujud yang sebenarnya yang itu, bukan berarti kita tidak ke masjid yang syar'i. Tetap saja kita harus datang ke masjid biar kita juga bisa membangun dan menggalang silaturahim